Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita tertulis pada Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Begini bunyi natsnya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian bunyi natsnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk kepada Minggu Jubilate, yang berarti bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Nats ini adalah bahagian kelanjutan dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 14 yang merupakan nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus yang sudah percaya dimintakan untuk hidup dalam terang Kristus, tidak hanya sebagai status mereka yang berpindah iman kepercayaan, namun percaya juga harus mengerti dan menaati kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata perhatikanlah memiliki makna jagalah dan periksalah juga dirimu sendiri. Dalam nats ini jemaat dibangunkan untuk tidak memperhatikan dirinya sendiri, namun juga memperhatikan kehidupan atau memperhatikan hidup ini. Sebab Tuhan sudah memberikan hikmat pengertian. Dalam hikmat dan memperoleh hikmat itu, janganlah seperti orang-orang bebal, atau yang disebut pada bahasa Yunani asopoi, tetapi seperti orang-orang arif, orang-orang yang berhikmat atau sopoi. Janganlah seperti orang bebal yang hidup sembarangan saja dan tidak memahami kewajibannya maupun berharganya jiwanya. Orang demikian karena kelalaian, kemalasan, dan masa bodoh jatuh di dalam dosa dan menghancurkan diri sendiri. Tetapi hiduplah seperti orang arif, sebagai orang-orang yang telah diajar oleh Allah dan dilengkapi dengan hikmat yang dari sorga. Hidup dengan saksama merupakan buah dari hikmat yang sejati, tetapi hidup yang sebaliknya merupakan akibat dari kebebalan. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebenarnya semua hari dan waktu itu adalah baik adanya. Sebab itu diciptakan dan diberikan Tuhan. Oleh karena itu, waktu dan hari-hari itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Namun dalam kehidupan jemaat pada saat itu, dan kemungkinan juga pada saat sekarang, waktu dan hari-hari itu telah dipakai oleh si jahat untuk menyesatkan. Karenanya seluruh jemaat harus waspada dan bijaksana untuk memakai waktu hidupnya sebagai waktu anugerah
dan mengisi hidupnya dalam setiap waktu untuk keselamatan yang daripada Allah. Ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata bodoh dalam bahasa Yunani dikatakan apron, artinya orang yang bodoh, orang yang tidak mempunyai pengertian, orang yang tidak berpengalaman, atau orang yang tidak mengerti atau sedikit mengerti, sama artinya orang yang tidak mempunyai pengertian akan kehendak Allah. Dalam hal ini jemaat harus terus belajar mencari untuk mengetahui kehendak Allah dalam hidupnya. Jangan masa bodoh dengan kewajiban kita dan tidak peduli dengan kebutuhan rohani dan kebutuhan jiwa kita. Tetapi usahakanlah supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Pelajari, pertimbangkan, dan kenali lebih jauh kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai kewajiban, mengabaikan kewajiban kita dan tidak peduli dengan keadaan jiwa kita merupakan tindakan kebodohan terbesar. Sedangkan mengenal kehendak Allah dan peduli untuk menaatinya membuktikan hikmat yang terbaik dan yang sejati. Ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dosa kemabukan itu adalah dosa yang sering dilakukan oleh penyembah-penyembah berhala. Mereka sering merayakan perayaan agama mereka dengan bermabuk-mabukan. Mereka sangat riuh rendah, di mana mereka terbiasa merangsang diri mereka dan akhirnya menimbulkan hawa nafsu yang tidak semestinya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menambahkan kata karena atau di dalam keadaan mabuk akan mendatangkan percabulan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, daripada mabuk oleh karena anggur, kita dimintakan supaya dipenuhi oleh roh daripada Allah. Orang yang mabuk anggur tidak mungkin dipenuhi dengan roh Allah. Tetapi orang yang dipenuhi dengan roh Allah, dia akan mampu untuk memakai segala sesuatu dengan arif dan bijaksana. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan dipenuhi oleh roh Allah, yaitu Roh Kudus sendiri, roh yang memberikan pengajaran dan pengertian, roh pembimbing itu sendiri, kita akan dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan. Sebab roh Allah diberikan sebagai roh hikmat dan kebijaksanaan, roh hikmat dan pengertian. Dan karena orang-orang yang dipenuhi dengan roh akan dituntun ke dalam perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata mazmur di sini psalmos, sedangkan kidung puji-pujian disebut humnos atau himne, dan nyanyian rohani disebut dengan oidai, yang merupakan satu kewajiban dari orang-orang percaya untuk terus menaikkan pujian kepada Allah dan ketetapan Injil yang berasal dari Allah dan ditujukan untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu, kita dimintakan untuk menyanyikan nyanyian mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani itu sebagai penyembahan kepada Allah. Jadi untuk memuji memuliakan Allah, bukan hanya lip service atau bernyanyi lip sync, tetapi kita harus menyanyikannya dengan segenap hati atau sepenuh hati. Sebab nyanyian itu disampaikan untuk menyatakan kebesaran Allah
menyatakan kemuliaan Allah dan untuk menyenangkan Allah itu sendiri, agar kiranya semua orang-orang percaya terus menyanyikan mazmur kidung puji-pujian dan nyanyian rohani di dalam kehidupannya. Ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapan syukur merupakan kewajiban lain yang dinasihatkan Rasul Paulus pada nats ini. Janganlah kita lalai dalam kewajiban ini, sebab mengucap syukur merupakan bentuk dari iman kita kepada Allah. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak bersyukur. Tetapi apa yang diperbuat oleh Allah itu akan menjadi alasan selama-lamanya di dalam kehidupan kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah bukan karena situasi keadaan kita, tetapi bersyukur kepada Allah karena Allah itu sendiri sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Untuk mengucap syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nasihat ini untuk semua anggota jemaat, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah, atau pada kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, antara tuan dan hamba, antara pemerintah dan rakyatnya, antara seorang pemimpin dan seorang yang dipimpin. Pada saat itu, nasihat ini sangat bertentangan dengan kebiasaan masyarakat di Efesus. Sebab pada saat itu, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi bahwasanya seorang tuan itu harus dihormati, sedangkan seorang tuan tidak harus menghormati hambanya. Orang tua harus dihormati anak-anaknya, tetapi orang tua tidak harus menghormati anak-anaknya. Dan itulah yang sangat-sangat bertentangan dengan iman kekristenan yang diingatkan melalui nasihat ini kepada seluruh jemaat yang sudah percaya kepada Allah. Maksud dari merendahkan diri ini bukanlah menghilangkan harga diri seseorang, tetapi ini adalah bentuk penghormatan kasih kita kepada Kristus. Sebab mengasihi Allah tidak bisa dilepaskan dengan mengasihi sesama di dalam kehidupan kita. Sebab kasih kepada Tuhan itu tidak akan terpisahkan dengan kasih kepada sesama. Sama halnya ketika Kristus juga hadir di dunia ini. Allah yang esa itu, Allah yang satu itu adalah Allah bagi semua orang, Allah bagi seluruh bangsa. Oleh karenanya setiap orang-orang yang percaya juga harus terus merendahkan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab ketika kita tidak merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, ini akan menimbulkan perselisihan, akan menimbulkan percekcokan. Oleh karenanya, jemaat yang satu itu, jemaat itu disebut sebagai tubuh Kristus, tubuh yang tidak bisa dipisahkan, walaupun berbeda-beda fungsi dan talentanya masing-masing yang diberikan Allah, tetapi itu adalah satu kesatuan, berada di dalam satu tubuh, yakni tubuh Kristus itu sendiri. Melalui nats ini, kita dimintakan untuk terus bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan bukan hanya sekedar bersorak tanpa arti. Bersorak dan memuliakan Tuhan itu, marilah kita bersorak kepada Tuhan dengan arif dan bijaksana. Bersorak terhadap Tuhan pada setiap waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersoraklah bagi Tuhan, sebab itu adalah kehendaknya, dan bersoraklah kepada Tuhan seperti kehendak Tuhan itu sendiri. Bersoraklah bagi Tuhan di dalam roh, dan bersoraklah bagi Tuhan di dalam mazmur puji-pujian dan nyanyian rohani
dengan segenap hati. Bersoraklah bagi Tuhan dengan rasa syukur senantiasa. Bersoraklah bagi Tuhan dengan merendahkan diri kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, dan Tuhan menyertai kita senantiasa. Bersoraklah bagi Tuhan di dalam kebenaran kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami akan terus mengingat nasihat firman Tuhan, agar kami dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup terus bersorak-sorai, sebab Allah yang pantas untuk dipuji dan muliakan. Kami akan hidup terus senantiasa di dalam kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.